salah satu alasan mengapa burung merpati itu sering dipakai dalam dekorasi orang yang sedang menikah. Bahkan kadang-kala habis pemberkatan nikah, pasangan pengantin itu kemudian di luar gereja melepaskan burung merpati. Alasannya adalah salah satunya burung merpati itu adalah burung yang paling setia. Dia adalah burung yang bersifat monogami. Jadi setia kepada pasangannya sampai akhir hayat. Mereka membangun sarang berdua, mengerami telur berdua, bergantian. Ketika anaknya menetas, merawatnya itu bergantian, baik yang betina maupun yang jantan. Maka tidak heran kalau kemudian orang sering memakainya sebagai lambang cinta sejati, ya, lambang cinta yang murni gitu. Tidak pernah orang menikah dekorasinya hiasannya singa. Kenapa? Singa itu pasangannya bisa sampai 12 betina. Hebat ya. Tapi merpati tidak setia sampai akhir. Nah saudara, tapi hari ini saya tidak berbicara merpati yang setia, tapi saya bicara merpati yang ingkar janji. Judul khotbah saya merpati ingkar janji. Mari kita lihat kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 ya. Tapi tidak kita baca sekaligus karena ini sangat panjang. Ini sejarah tentang pelayanan Nabi Yunus ya. Yunus itu hidup pada masa pemerintahan Yerobeam kedua di Kerajaan Utara. Ia mendapat panggilan Tuhan untuk memberitakan penghukuman atas Niniwe. Ya kita tahu bahwa Niniwe itu bangsa yang sangat kejam, bahkan bangsa yang kanibal gitu. Maka Tuhan ingin menjatuhkan hukuman atas Niniwe. Ibu kota Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur kala itu, dan itu memang merupakan musuh Israel. Nah, kejahatan Niniwe itu luar biasa. Kalau saudara membaca literasi terkait dengan Yunus, kitab Yunus atau tentang bangsa Niniwe, itu memang bangsa yang suka mutilasi musuh-musuhnya dengan cara yang sangat sadis ya. Lidah ditarik, tangan ditarik, kaki ditarik begitu, dan bahkan untuk masuk ke kota Niniwe itu pintu gerbang kota Niniwe itu terbuat dari tengkorak manusia. Nah itu kemudian membuat Yunus kayak semacam antipati ya terhadap mereka. Itulah sebabnya ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk ke Niniwe, dia menyimpang. Dia pergi ke Tarsis. Ya Yunus berpikir bahwa ia mempunyai pilihan dalam merespon panggilan Tuhan ini. Dan kita sebenarnya dia pergi ke Tarsis. Tapi nanti kita lihat apakah memang apa yang sudah menjadi panggilan Allah itu Yunus bisa memilih sesukanya untuk mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan. Nah saudara, Yunus ini sebetulnya adalah cerminan seorang hamba Tuhan, cerminan orang percaya yang inkonsisten. Kenapa judul khotbah saya
Saya beri judul Merpati Ingkar Janji. Karena Bang Yunus itu inkonsisten dengan arti namanya. Jadi seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk menyerukan pertobatan di kota Niniwe, tetapi ia membelok ke Tarsis. Namun dalam perjalanan tangan Tuhan menekan, memaksa dia kembali ke Niniwe. Nah, kita melihat kenapa Yunus itu merpati ingkar janji. Karena yang pertama, Yunus itu inkonsisten dengan arti namanya. Inkonsisten dengan arti namanya. Perhatikan ayat 1 ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Yunus itu artinya adalah merpati. Amitai, Bapak Amitai, ayah dari Yunus, memberi nama dia Yunus. Tentu ayahnya ini, Bapak Amitai ini, punya harapan, punya kerinduan, punya doa. Nama itu kan doa, ya. Supaya anak laki-lakinya kelak itu menjadi seorang yang konsisten seperti burung merpati. Menjadi orang yang memiliki integritas seperti burung merpati. Tapi kalau kita lihat di kisah pasal 1 kitab Yunus itu ternyata tidak seperti arti namanya ya. Sudah dalam Alkitab, merpati itu dipakai atau disebut untuk melambangkan hal-hal yang positif. Misalnya, bahwa merpati itu sebagai lambang perdamaian. Ketika Nuh ya hendak memastikan apakah ini betul-betul sudah surut atau belum, air bah itu kemudian yang dilepas adalah burung merpati. Dan ketika memang burung merpati belum mendapatkan tempat untuk bertengger itu, ya untuk hinggap, dia kembali lagi ke perahu, ke bahtera Nuh. Tapi kalau dilepas burung gagak pasti tidak kembali, karena burung gagak pemakan bangkai. Di situ ada banyak bangkai. Sampai berkali-kali. Lalu kemudian terakhir dia pulang dengan membawa seranting pohon. Tapi situ Nuh berpikir bahwa ini sudah mulai surut, sebentar lagi surut. Itu sebenarnya banyak peristiwa burung merpati menjadi lambang perdamaian. Dalam perjanjian lama, burung merpati itu juga sebagai korban yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel tidak mampu mempersembahkan lembu, sapi, kambing atau domba, mereka bawa burung merpati. Dan itu nilainya sama di hadapan Tuhan. Karena yang dinilai adalah motifnya ya. Motif orang yang membawa persembahan itu. Dan burung merpati itu juga bisa diterima sebagai korban yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa burung merpati itu menjadi lambang Roh Kudus. Di pasal 10 Matius ayat 16, burung merpati itu dikatakan burung yang tulus. Tuhan Yesus mengakui, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati." Jadi sangat positif arti nama atau karakter dari merpati itu di dalam Alkitab. Tetapi yang terjadi apa? Jadi kita lihat di sini makna nama Yunus itu adalah seorang yang tulus, seorang yang setia, yang bisa dipercaya, dan seorang yang punya integritas, seorang yang menyenangkan Tuhan. Itu sejatinya arti namanya. Karakter dari nama Yunus itu seperti merpati. Namun kenyataannya dia inkonsisten dengan namanya itu. Dia tidak setia terhadap panggilan Tuhan. Dia tidak berintegritas terhadap panggilan Tuhan. Diceritakan di sini dia lari dari hadapan Allah. Dia telah menjadi laki-laki pengecut.
Dia tidak bisa menjadikan perasaannya itu menjadikan alasan, perasaan takut dan gentar terhadap bangsa Niniwe itu tidak bisa menjadi alasan untuk kemudian dia melarikan dari tanggung jawabnya, melarikan dari panggilannya. Walaupun mungkin juga secara soteriologi dia berpikir, itu umumnya orang Yahudi ya, bahwa keselamatan itu hanya milik orang Yahudi. Niniwe ini bangsa kafir, layak dia dimurkai Allah, buat apa diselamatkan? Mungkin begitu. Tapi kan pikiran Allah tidak sama dengan pikiran Yunus. Pikiran Allah tidak sama dengan pikiran orang Yahudi pada umumnya. Allah menghendaki semua orang bertobat dan diselamatkan. Makanya sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman, ini diberikan kesempatan. Dan Yunuslah yang diutus oleh Tuhan pergi ke sana. Sesuai dengan namanya, merpati. Tetapi dia ingkar janji. Dia menjadi orang hamba Tuhan yang inkonsisten. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Kita disebut sebagai orang Kristen. Itu identitas yang melekat, yang sudah menyatu dengan darah daging kita. Kristen. Bahkan di antara orang-orang Kristen kita disebut hamba Tuhan. Predikat yang sangat mulia. Dan itu melekat pada hidup kita. Kemana saja kita dipanggil hamba Tuhan. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara konsisten dengan nama itu, dengan predikat itu? Ya. Orang Kristen, orang percaya, hamba Tuhan harus hidup bagi Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini prinsip hidup Rasul Paulus. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini prinsip hidup Rasul Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus. Bagi dia hidup itu adalah memberi buah. Itulah sebabnya kita sudah lihat kehidupan Rasul Paulus sampai dia mati di Roma. Dia mati karena demi memberi buah bagi Kristus. Apakah saudara sudah menghasilkan jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Kalau kita mengaku sebagai hamba Tuhan, mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi hidup kita tidak menghasilkan buah, berarti saya dan saudara adalah orang Kristen, hamba Tuhan, anak Tuhan yang inkonsisten. Orang percaya harus mengalami transformasi hidup. Bukan saja hidup bagi Kristus, tapi juga harus mengalami transformasi hidup. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas firman Allah dikatakan di sini sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, maka kita harus memberi hidup kita untuk terus dibaharui dari hari ke hari. Berubahlah oleh pembaruan budimu, mengalami transformasi, mengalami metamorfosis dalam hidup kita.
Artinya kita memiliki kehidupan yang berbeda dari yang dulu sebelum di dalam Tuhan. Kalau sudah mengaku sebagai orang Kristen, apalagi mengaku hamba Tuhan, kalau tidak ada transformasi dalam hidupmu, sudah tidak mengalami metamorfosis dalam hidupmu, sama hidupnya masih sama seperti zaman dulu, seperti masa lalu sebelum percaya Tuhan. Ada 3 serangkai sahabat. Yang pertama namanya Joko. Joko itu orang Jawa ya. Yang kedua namanya Acong. Ya. Lalu yang ketiga namanya Sitorus. Joko, Acong, dan Sitorus. Dia berteman karena dia kuliah satu kampus walaupun beda fakultas. Joko dia kuliah di Fakultas Hukum. Acong kuliah di Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Dan Sitorus itu di Fakultas Hukum. Karena orang Batak biasanya jadi pengacara. Joko itu di Fakultas Kedokteran. Nah, mereka bertiga ini sahabat karib, bestie lah kayak gitu. Bestie. Ya sahabat karib kan. Nah, sebelum mereka sudah lulus habis wisuda. Nah, sebelum mereka berpisah satu yang lain, lalu mereka mengadakan rekreasi untuk perpisahan. Dan mereka bertiga ini, jadi memang di mana-mana itu selalu ada Acong. Kalau ada Joko pasti ada Acong, pasti ada Sitorus gitu. Kalau di mana ada Sitorus itu pasti ada Acong, ada Joko gitu. Jadi Joko, Acong, dan Sitorus. Lalu mereka mengikuti saran Joko. Ayo kita rekreasi ke sebuah air terjun. Wah. Kita akan perpisahan dan kita akan menikmati perpisahan itu di wisata air terjun. Tetapi sebelum berangkat, Joko yang adalah orang Jawa itu berpesan, tapi hati-hati ya, hati-hati dan ingat, nanti kalau di wisata air terjun itu jangan injak kodok. Kodok atau kodok? Kata. Jangan injak kata. Loh kenapa? Acong sama Sitorus bertanya, heran, kenapa? Karena kalau kamu nanti injak kata, pasti nanti istrimu jelek. Pak nggak percaya gitu ya Sitorus sama Acong. Ya sudah, nggak percaya sudah, buktikan aja. Dan ketika sampai di air terjun itu, ternyata memang secara tidak sengaja Acong dan Sitorus menginjak kata. Waduh, kali sudah saya ingatkan, jangan injak kata. Lah memang kenapa? Nggak apa-apa lah gitu. Mereka berdua menjadi gitu. Singkat cerita, mereka pulang lalu mereka membangun profesi mereka masing-masing ya. Acong karena dia lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dia membuka rental mobil, jadi dia jadi bos rental mobil. Wah. Sitorus karena dia sarjana hukum, dia menjadi lawyer, jadi pengacara. Dan Joko karena dia Fakultas Kedokteran, dia kuliah bekerja di rumah sakit sebagai dokter. Lalu satu ketika Joko mengundang teman-temannya ini ke rumah untuk reuni lah. Ayo reuni di rumah saya. Bawa istrimu. Wah. Mereka sepakat, oke. Kita reunian di rumah Joko. Yang pertama kali yang datang Acong. Acong datang dengan mobil mewahnya. Turun dari mobil lalu tidak lama kemudian istrinya. Joko menyambut di depan.
Istri Joko masih di dalam persiapan ya. Coba lihat, waduh, benar kan istri Acong, jelek. Lalu dia deketin sama Acong, kamu nggak percaya saya sih dulu. Buktinya istrimu jelek. Acong cuma senyum saja. Tidak lama kemudian si Taurus juga datang dengan mobil mewahnya dan turun dan bersama dengan istrinya. Joko juga terkejut, wah benar juga, istrinya si Taurus juga jelek. Gak dengar saya sih dulu, gak boleh injak kata, diinjak kata. Lalu Joko bilang, Taurus, bener kan kata saya? Istrimu jelek, karena injak kata sih. Lalu Acong sama si Taurus ini penasaran, mana istrimu? Mana istrimu? Penasaran, istrimu kayak apa gitu. Begitu istrinya keluar, wah memang heran sih Acong sama si Taurus, wih cantik ya, istrimu cantik sekali. Lalu iya dong Joko kok gitu. Tapi kemudian istrinya berteriak, iya, saya menginjak kata, saya menginjak kata. Ya, yang paham masih tertawa ya. Iya, Acong si Taurus, dia tidak menginjak kata, tapi saya menginjak kata, maka suami saya jelek. Saudara, kalau orang Kristen masih percaya takhayul seperti itu namanya inkonsisten. Kita harus mengalami perubahan dalam segala hal, termasuk takhayul seperti itu. Apakah Anda masih percaya hal-hal yang mistik seperti itu? Saudara, kenapa Yunus itu adalah cerminan hamba Tuhan yang inkonsisten? Yang pertama, dia inkonsisten dengan namanya. Yang kedua, dia inkonsisten dengan panggilannya. Mari lihat ayat 2 dan 3. Yunus pasal 1 ayat 2 dan 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara, sebetulnya Yunus ini kan seorang nabi. Kita tahu kan nabi itu artinya apa? Nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Dia juru bicara Allah. Kita sebabnya sebagai nabi, dia ditugaskan oleh Allah, mewakili Allah, juru bicara Allah kepada orang-orang Niniwe, kepada bangsa Niniwe, untuk menyampaikan berita pertobatan. Ya. Tetapi kenyataannya Yunus melarikan diri. Padahal tidak ada pernyataan ketika dia dipanggil untuk pergi ke Niniwe, tidak ada pernyataan Tuhan aku nggak mau, tidak ada. Tetapi faktanya dia melarikan diri dari panggilannya itu. Ketika dipaksa Tuhan untuk dia kembali ke Niniwe, lalu kemudian, kalau perhatikan pasal 3, pasal 4 ya, Yunus KKR-nya pun setengah hati ya, tidak sepenuh hati gitu. Sudah pokoknya menjalankan tugas, terserah bertobat, terserah enggak ya terserah, karena begitu ya. Tidak dengan segenap hati, tidak dengan tulus hati gitu.
Tetapi ternyata kuasa Allah bekerja, Roh Allah bekerja. Kota Niniwe bertobat. Bahkan sampai ternak-ternak mereka berpuasa meratapi dosa mereka. Tetapi yang aneh bin ajaib, seharusnya kalau dia seorang nabi yang memberitakan firman Allah dan berhasil, kan bersuka cita harusnya. Kalau sudah memberitakan Injil, kalau banyak orang yang bertobat, harusnya kan bersuka cita. Tapi yang terjadi apa? Yunus tidak bersuka cita. Dia malah marah kepada Tuhan. Coba lihat pasal 4 ayat 1 sampai 4. Tetapi hal itu artinya terkait dengan pertobatan bangsa Niniwe itu. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dia berdoa tapi doanya itu marah. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Kalau lihat di sini sebetulnya teologi Yunus itu propernya itu luar biasa, doktrin Allahnya itu luar biasa. Tapi ternyata itu inkonsisten dengan praktek hidupnya ya. Ayat 3. "Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Ini kan gimana, saudara? Aneh bukan? Ada dia senang kalau Niniwe itu bertobat, tapi justru dia kesal, dia marah. Dan ini nabi macam apa gitu loh? Dia nabi model apa? Dia hamba Tuhan model apa? Bukankah kita ini berdoa supaya kita berhasil? Umumnya kan begitu, tapi justru ketika berhasil, Yunus justru malah marah. Seolah komplain kepada Tuhan. Lalu kayak membenarkan dirinya lari itu. Ternyata memang antara doktrin yang sehat dan praktek hidup yang benar itu tidak selaras. Idealnya kan kalau orang itu doktrinnya sehat, maka perilaku hidup juga sehat. Harusnya gitu ya. Tapi Yunus ini tidak inkonsisten ya. Jadi Yunus adalah nabi yang tidak mau membuka mulutnya bagi orang kafir. Nabi yang tidak memiliki hati Allah. Dia paham tentang Allah, tapi tidak memahami isi hati Allah. Dia tahu siapa Allah itu, siapa Yahweh itu dia tahu, tetapi dia tidak memahami isi hati Allah. Yunus adalah seorang nabi yang inkonsisten dengan panggilannya. Kita tahu nabi itu tugasnya adalah menjadi penyambung lidah Allah, juru bicara Allah. Tetapi Yunus inkonsisten. Dia tidak berangkat ke Niniwe untuk memberitakan Injil. Walaupun kemudian dia berangkat, ketika terjadi pertobatan, dia juga tidak senang dengan pertobatan orang Niniwe itu. Dia bahkan kesal dan marah kepada Tuhan. Betul-betul hamba Tuhan yang inkonsisten. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Kita adalah orang yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Yang telah memanggil kamu keluar ke dalam terang yang ajaib supaya kamu pergi memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar. Sudahkah sudah kerjakan tugas itu? Ini tugas yang mulia, ini tujuan hidup yang mulia.
Tujuan Allah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Apa itu? Karya Kristus di kayu salib. Sudahkah kita melakukannya? Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Melalui hidup kita menjadi pengaruh yang baik kepada lingkungan kita, menjadi magnet bagi orang-orang di sekitar kita supaya mereka datang kepada Tuhan. Ada seorang mahasiswi dari satu STT, dia ini dari kampung. Waktu dia berangkat untuk kuliah, ya kuliahnya di Jawa. Ibunya berpesan, nah kamu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, supaya kamu membawa jiwa-jiwa. Makanya kamu tidak boleh gagal, kamu harus lulus, harus bisa meraih gelar sarjana, supaya kamu bisa membawa jiwa-jiwa. Belum waktunya lulus, mahasiswi ini pulang ke kampung. Lalu mamanya bertanya, "Loh, kenapa kamu pulang? Apakah sudah selesai? Apakah kamu sudah diwisuda? Apakah kamu sudah menyandang gelar sarjana teologi?" "Belum, Mak." "Loh, kenapa?" "Ya, aku pengen pulang." Lalu mamanya tanya, "Bukankah dulu aku ingatkan supaya kamu belajar menjadi hamba Tuhan dan supaya bisa membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan?" Lalu dia menjawab, "Mak, kamu gak lihat ya, saya pulang ini membawa 2 jiwa. Ya, ini suami saya dan ini anak saya, 2 jiwa mama saya bawa." Jadi rupanya dia ini ya melakukan pelanggaran di kampus, ya. Lalu dia dikeluarkan, dan sebelum dia pulang, ya dia selesaikan urusannya itu di keluarga laki-lakinya. Dan ketika pulang, ini saya bawa 2 jiwa, suami dan anak saya. Lalu mamanya jatuh pingsan. Bukan inkonsisten dengan panggilan. Tahun yang lalu ya, saya sangat sedih karena mahasiswi ini sudah skripsi sebetulnya, dan dosen-dosen juga sudah siap membantu. Apa sih kesulitannya? Cuma siap membantu. Tapi memang pada akhirnya dia memilih untuk tidak lanjut. Lalu berita terakhir kan waktu saya minta Pak Teguh, tolong dong Pak dikontakkan gimana, dan kalau bisa kembali kita bantu apa kesulitannya. Dan ternyata anak ini sedang ada di satu tempat untuk training sebagai TKW di Hong Kong. Bayangkan, dia ngomong sama Pak Teguh, panggilnya kan Papi. Nggak ada Pak Teguh. Saya sekarang sedang di karantina dan minggu depan saya mau diberangkatkan ke Hong Kong. Pak Teguh bilang, sebagai utusan misi kah? Tidak, Papi. Saya mau bekerja. Ya saudara, kalau niatnya mau bekerja, keluar dari kampung halaman mau bekerja, kenapa mesti ke sini? Buang waktu, buang energi, buang biaya gitu. Inkonsisten dengan panggilan. Jadi teman-teman, apapun yang jadi masalahmu, jangan sampai engkau gagal. Itu inkonsisten dengan panggilanmu. Bisa kok sebetulnya diselesaikan. Nggak ada masalah yang bisa diselesaikan. Bukan hanya Begadian yang menyelesaikan masalah tanpa masalah.
SGI juga bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya terbuka saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa Yunus itu adalah cerminan hamba Tuhan yang inkonsisten? Karena dia inkonsisten dengan arti namanya, dia inkonsisten dengan panggilannya. Dan yang kedua, Yunus inkonsisten dengan imannya. Yunus inkonsisten dengan imannya. Mari kita lihat ayat 4 sampai ayat 7. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus, nah perhatikan ini loh pelakuan Nabi Allah itu. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, lalu apa? Dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Mungkin pakai ngorok juga ya, nggak tulis tapi ya. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui mereka karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ayat 9. Sautnya kepada mereka, saut Yunus, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Luar biasa ya, pengakuan imannya di depan nahkoda kapal dan kru kapal yang lain. Dikatakan, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit dan yang menjadikan lautan dan daratan. Saudaraku, di sini kan kita lihat berarti Yunus itu seorang yang menyembah Tuhan yang benar, seorang yang religius ya, seorang yang teis, seorang yang menganut paham monoteisme. Beda dengan nahkoda kapal dan krunya itu, mereka menyembah dewa-dewa mereka. Nah, ketika ada badai, semua awak kapal memanggil dewa mereka masing-masing. Terus disebut nama dewa mereka masing-masing, ya, supaya bisa menolong. Mungkin Yunus ini adalah satu-satunya penumpang yang tidak berdoa kepada Allahnya. Buktinya apa tadi? Ketika ditemui oleh nahkoda kapal, dia tidur nyenyak. Padahal dia ini orang beriman kepada Allah yang benar. Ya mungkin karena dia juga takut, ya dia merasa bersalah juga. Kan sudah di sini, Yunus itu inkonsisten dengan keyakinannya. Dalam hal ini, Yunus itu bisa digolongkan menjadi orang yang ateis praktis. Dengan mulutnya dia bangga mengaku, aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa. Tapi ketika mengalami mara bahaya, mengalami masalah, mengalami badai,
Dia tidak buktikan imannya itu. Padahal sebenarnya kesempatan untuk dia memberitakan tentang kehebatan Tuhannya itu di depan orang banyak. Tapi yang terjadi, ya inkonsisten. Dengan mulutnya dia mengaku bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, tapi dalam praktek hidupnya tidak ada. Dia sembunyi, tidur di tempat yang paling bawah, dan seolah tidak ada masalah. Jadi Yunus memiliki iman yang benar sebetulnya. Dia percaya kepada Allah yang hidup dan berkuasa, tetapi dalam praktiknya dia tidak mengimani kemahakuasaan Tuhan itu. Bagaimana dengan kita? Dengan saudara-saudara. Tentu kita semua adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ada yang tidak percaya Tuhan? Percaya. Tapi ketika sudah berbeban berat, menanggung masalah, apakah saudara datang kepada Tuhan untuk meminta kelegaan? Seperti undangan Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepada aku yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kalau saudara orang yang percaya kepada Tuhan, apakah saudara sudah datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Ketika saudara mengalami kekurangan, apakah saudara percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupmu? Seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Apakah sudah percaya itu? Kalau kemudian saudara meragukan itu semua, kita menjadi orang yang inkonsisten dengan iman kita. Ketika saudara kehabisan uang, pertama kali siapa saudara panggil? Mama, uang habis. Papa, uang habis. Atau Tuhan, Engkau tahu anakmu ini tidak punya uang sekarang. Tapi doanya dengan keras di asrama, semua dengar. Ya sampai bangun. Sama saja. Itu doa pengumuman namanya. Itu seperti teman saya. Waktu saya masih kuliah, kami kan di asrama. Asrama tidak seperti di sini. Asrama itu rumah di kampung gitu ya. Nah, teman saya itu memang dia berangkat betul-betul tanpa ada dukungan dari siapapun. Dia itu punya keahlian untuk menjahit. Jadi dia kuliah itu sambil mesin jahit. Jadi waktu istirahat itu dia terima jahitan dari teman-teman gitu. Tapi ya itu kan nggak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari ya. Karena kami dulu harus makan minum sendiri. Tidak seperti di sini, ya. Jadi teman saya ini nggak punya sponsor, nggak punya sponsor. Jadi setiap jam 4 pagi dia bangun lebih dulu. Kan dia masih tingkat 1 ya. Tingkat 1 itu kan di ruang di tingkat atas gitu, maksudnya tempat tidur yang di atas itu. Ya. Ya, doanya keras sekali. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku kesini bukan kemauanku, tapi Engkau yang memanggil. Dan aku percaya Engkau yang memanggil, pasti Engkau akan memenuhi kebutuhanku. Dan Engkau tahu bahwa hari ini, sampai hari ini, aku udah punya sponsor. Tuhan beri aku sponsor. Ya kurang lebih gitu doanya. Dan itu dilakukan tiap pagi. Akhirnya ketua asrama itu menjadi apa ya? Wah ini gimana sih? Kalau dipanggil D nggak boleh begitu. Kalau doa itu harus dalam hati saja. Saudara dikasih Tuhan. Tapi paling tidak teman saya ini orang yang mengandalkan Tuhan. Dan sampai sekarang dia pelayanan, dia melayani jadi guru,
guru agama sambil buka cerita. Luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita dihadapkan pada satu masalah yang menuntut supaya kita ini menjadi hamba Tuhan yang konsisten, mengandalkan Tuhan saja. Ada seorang pendeta suatu saat ketika dia khotbah, dia mengatakan pada jemaatnya, saudara-saudara, kalau saudara memberikan persembahan, apalagi perpuluhan, itu harus dari uang yang jujur. Tidak boleh uang dari tipu-tipu. Tuhan tidak mau dikasih uang yang tipu-tipu gitu. Jadi saya tidak akan terima kalau uang itu hasil tipu-tipu. Pada selesai, lalu minggu berikutnya ada ibadah. Lalu datanglah seorang anggota jemaat pada Pak Pendeta. Pak Pendeta, puji Tuhan, hari ini saya bawa persepuluhan dari usaha saya. Gitu. Lalu kenapa nggak dimasukkan di kantong, di kotak persembahan? Pak Pendeta, ini tebal sekali, nggak cukup dimasukkan situ. Karena saking banyaknya persepuluhannya. Lalu pendetanya akan bertanya, ini benar ya? Bukan dari uang pertaruhan main kartu ya? Oh tidak Pak Pendeta, ini bukan taruhan dari burung merpati ya? Oh bukan Pak Pendeta. Lalu ini dari usaha apa? Oh Pak Pendeta, saya tanam modal. Ini hasil dari judol. Wah, puji Tuhan ya. Saya judol ya. Pendeta bilang, puji Tuhan, saya doakan supaya judolmu laku keras. Dan bulan depan persembahanmu lebih banyak lagi. Lalu coba tuh, puji Tuhan Pak Pendeta. Kalau dia pulang dalam hati, Pak Pendeta kok bisa ditipu. Jadi rupanya pendeta nggak tahu apa itu judol. Jadi dia tidak konsisten dengan apa yang diajarkan. Apa karena nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya? Karena tebel ya. Ya jangan karena lihat orang tebel lalu berisik rohaninya itu menjadi buyar, menjadi luntur. Konsisten, hati-hati ya. Uang bisa membuat saudara ini konsisten dengan pengajaran saudara. Apakah saudara sudah menjadi hamba Tuhan yang konsisten? Ingatlah bahwa kita menjadi orang Kristen, kita menjadi hamba Tuhan. Kita harus hidup seperti panggilan kita. Kita tidak boleh menjadi hamba Tuhan yang inkonsisten seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.